Halo teman-teman, jumpa lagi dengan channel saya Kuli Kompor. Kali ini saya ingin mengajak membuat Korean garlic bread. Nah, saatnya ini kita membuat rotinya dulu ya dengan bahan-bahan. Saya menggunakan 500 gram tepung cakra. Ini tidak saya campur ya teman-teman, jadi semua tepung cakra karena saya ingin mendapatkan pori-pori yang kokoh. Kemudian 120 gram gula pasir, 3 butir kuning telur, 25 gram susu bubuk, kemudian 75 gram margarin, garam secukupnya, kemudian 250 ml air dan setengah sendok teh bread improvised. Saya menggunakan air dingin ya teman-teman. Kali ini saya membuat rotinya tidak menggunakan mixer. Saya akan langsung menguleni di baskom ini. Jadi ini no mixer ya. Sebelumnya tangan sudah dicuci bersih dahulu ya teman-teman. Tapi kalau misalnya mau pakai sarung tangan juga bisa, atau pakai mixer juga bisa. Tapi saya ini ingin mengajak belajar tidak menggunakan mixer. Yuk, langkah yang pertama yaitu kita masukkan dulu. Dan semua bahan ini kita masukkan ya teman-teman. Saya masukkan dulu gula pasirnya, masukkan ke dalam sini. Oh iya teman-teman, saya lupa. Tadi kelupaan ya, ini saya memakai vermipan atau ragi. Saya memakai saf instan. Ya, kita langsung masukkan saja ya. Maaf teman-teman, tadi terlewat. Kemudian susu bubuk masuk ya. Kemudian ini kita campur dahulu. Kita masukkan juga untuk bread improvised-nya ya, semua, karena semua ini sudah saya takar. Nah, kita aduk seperti ini dulu sampai tercampur. Kemudian kita masukkan 3 kuning telur. Kita bertahap ya teman-teman, masukinnya satu-satu dulu. Ya, kita nanti ini menguleni sampai kalis. Ya, hitung-hitung olahraga ya teman-teman. Kita memakai tangan. Nah, telur sudah masuk semua. Seperti ini. Kita pindahkan dulu. Ini sudah tercampur, kemudian kita masukkan air. Saya menggunakan air biasa ya teman-teman. Kuncinya itu karena saya menguleninya pakai tangan, jadi menggunakan air pada suhu ruang itu tidak apa-apa. Kecuali teman-teman memakai mixer, itu bisa menggunakan air es. Karena kalau menggunakan mixer itu lebih panas. Nah, di situ rahasianya teman-teman. Jadi teman-teman lihat videonya ini dari awal sampai selesai supaya tahu trik dan tipsnya dalam membuat roti ya. Udah ya teman-teman, terakhir kita masukkan margarin. Saya ini memakai Palmia butter. Nah, ini kita campur terus sampai tercampur rata. Siapkan tenaga ya teman-teman. Nah, ini sudah saya pukul-pukul ya teman-teman. Ini sudah mulai kalis tapi belum kalis. Nah, ini dibanting, kemudian digiling. Banting, digiling seperti ini terus ya, nanti lama-lama kalis. Ini sudah mau kalis ya teman-teman. Sorry.
Nah ini teman-teman, ini adonannya sudah kalis ya teman-teman. Nah seperti ini permukaannya sudah licin. Kita bulatkan. Ini saya akan membulatkannya. Nah ini sudah licin seperti ini ya. Ini menandakan sudah kalis, atau mungkin dicemol nanti nggak akan robek. Kemudian ini saya diamkan 10 menit. Kita tutup pakai panci atau pakai plastik. Teman-teman, nah ini sudah 10 menit ya teman-teman. Saatnya dibuka. Ini kita kempeskan dulu supaya hilang anginnya. Nah seperti ini ya teman-teman, kita kempeskan dulu. Kemudian kita timbang adonannya. Kita bagi menjadi beberapa supaya lebih mudah dalam menimbang. Ini nanti saya buat satu rotinya itu beratnya sekitar sekitar 80 gram ya. Supaya nanti besar. Kita bikin 80 gram. Ini ada kasih kurang sedikit. Nah. Nanti kita lihat, jadi saya tadi kan bikinnya 500 gram. Ini saya timbangnya 80 gram masing-masingnya. Nah ini teman-teman, ini tadi sudah saya timbang masing-masing beratnya 80 gram. Nah ini sudah saya rounding ya, semua sudah saya bulatkan seperti ini. Nanti setelah ini kita kempeskan lagi, tapi saya hanya 1 kali proofing, jadi tidak 2 kali proofing ya. Nanti sudah cukup mengembang kok untuk 1 kali proofingnya. Seperti ini. Nah ini tadi 500 gram itu jadinya sekitar dari 12, masing-masing beratnya 80 gram. Saatnya kita untuk membentuk. Nah kita kempeskan lagi ini. Nah ini teman-teman, semuanya sudah saya rounding ya, atau saya bulatkan. Nah ini tekniknya saya bikin seperti ini. Setelah bulat saya kempeskan dulu, kemudian saya pipihkan lebar seperti ini teman-teman. Lihat ya, ini salah satu teknik. Kemudian saya lipat lagi. Nah seperti ini baru saya bulatkan kembali. Ini tujuannya supaya seratnya itu padat. Seratnya itu padat sehingga pori-porinya tidak terlalu berongga ya. Karena ini untuk Korean bread ini kan nanti harus dipotong. Nah kita padatkan seperti ini supaya nanti tidak mekar. Nah kita bulatkan lagi, kita ulang sampai habis. Teman-teman, ini sudah saya bentuk seperti ini ya semua. Kemudian ini ditunggu sekitar 30 sampai 1 jam untuk mengembangnya. Nah selama dalam proses proofing saya menutupnya dengan plastik supaya permukaannya tidak kering. Kita tunggu sampai 1 jam, kurang lebih segitu ya teman-teman. Sambil menunggu proofing untuk rotinya, kita siapkan dulu untuk isiannya ya teman-teman. Kita membuat cream cheese-nya dulu. Nah kebetulan di sini saya ingin membuat sendiri, saya ingin berbagi dengan teman-teman semua. Bahan yang saya butuhkan adalah, ini adalah susu UHT, rasanya yang plain ya, jadi nggak ada rasa. Ini 200 ml. Kemudian tepung maizena 20 gram. Kemudian saya menggunakan keju cheddar sebanyak 70 gram. Nah itu nanti dimasak bersama-sama. Tapi kalau teman-teman mau memakai keju yang quick melt juga lebih bagus, tapi hasilnya sama. Nah ini kita tuang dulu di sini. Nanti kita masak bareng. Ini susunya ya. Kemudian kita tuang maizenanya. Nah kemudian keju. Ini
saya parut ya, supaya lebih cepat nanti untuk mencairnya. Saya parut semua dulu, parut sampai habis. Ini mantep rasanya, wah pokoknya enak, gurih. Selain murah, bisa bikin sendiri, itu lebih sehat. Bisa buat cemilan juga bisa untuk berjualan. Setelah itu kita masak dengan api kecil ya, kita aduk rata nanti sampai mengental. Ini sudah sekitar proofing sekitar 35 menit sampai 40 menit ya teman-teman. Saya buka, wow hasilnya besar-besar ya, mengembang, dan saatnya kita oven. Saya sudah memanaskan oven dengan suhu sekitar 170 derajat. Kita oven selama kurang lebih 20-30 menit. Nah teman-teman, ini tadi rotinya sudah matang ya, wah sangat bagus. Kemudian kita membuat olesannya dulu. Ini ada susu, saya memakai 2 gram. Kemudian saya pakai seledri, ini bawang yang sudah dicincang, 1 butir telur, dan 120 margarin yang sudah saya cairkan. Yuk, sekarang kita buat dulu ya. Masukkan dulu margarin. Kemudian telur. Kemudian susu. Kita aduk jadi satu. Aduk seperti ini. Aduk lepas. Kemudian masukkan loncang seledri sama daun bawang, maaf. Saya memakai bawang putihnya hanya sekitar 2 siung. Sudah tercampur ya teman-teman, seperti ini. Kocok lepas. Kita sisihkan. Kemudian saya potong rotinya. Satu, kita potong. Ya, saya ambil ini yang sudah dipotong, semua dioles dengan bahan pengoles tadi, ada telur, susu. Nah, sampai rata ya. Oh, enak sekali. Setelah rata semua teroles, baru dikasih butter cream cheese-nya. Nah, ini sudah saya pindahkan ke piping bag ya. Ini semua diisi, diulang sampai habis. Nah, seperti ini. Setelah semua diisi dengan cream cheese-nya teman-teman, jangan lupa semua dioles merata ya. Baru setelah itu kita oven lagi sekitar 10 menit. Nah teman-teman, ini dia hasilnya. Korean garlic cheese-nya sangat gampang. Semoga video ini bermanfaat dan selamat mencoba ya. Happy cooking dan terima kasih.